Halo semua, perkenalkan nama saya Yudika Sialawa. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021, Angkatan 3 di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa pelajaran yang saya ambil atau saya pelajari ketika mempelajari agenda ketiga dari pelatihan dasar, yaitu terdiri dari 3 materi, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Di materi ini juga kita akan belajar mengenai hak kita sebagai ASN, kedudukan kita sebagai ASN, peran kita sebagai ASN, kewajiban apa yang harus kita penuhi sebagai ASN. Serta kita juga mempelajari kode etik dari ASN. Nah, kode etik sendiri kita bisa pelajari dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada materi manajemen ASN ini, kita belajar bahwa ternyata pegawai ASN itu terbagi atas dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Secara umum perbedaannya tidak banyak, tapi lebih banyak menonjol pada penerimaan jaminan hari tua atau pensiunan. Jadi kalau PNS itu ada pensiunan, kalau P3K masih belum. ASN sendiri berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah tanpa ada intervensi dari golongan ataupun partai politik. Jadi sebagai ASN kita harus netral dalam dunia berpolitik, tidak boleh mendukung satu golongan atau satu partai, tapi harus lebih bersikap netral. Pada materi manajemen ASN ini nanti kita akan menemui sistem merit. Nah, sistem merit sendiri itu adalah kebijakan atau manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar sehingga tidak ada diskriminasi. Jadi kita sebagai ASN mempunyai peluang untuk berkarir. Jenjang karirnya jelas karena penyesuaian karirnya itu berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi yang kita miliki. Jadi kita kalau mau maju ya berarti kita harus mempunyai skill atau kompetensi dalam diri kita dulu yang bisa kita kembangkan, dan ketika kita ada di posisi yang kita inginkan kita sudah siap. Pelaksanaan sistem merit dapat dilakukan dalam beberapa pengelolaan manajemen ASN. Contohnya yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemudian penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, penghargaan, serta mutasi. Jadi semuanya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dengan adanya sistem merit, maka setiap ASN berhak untuk memiliki jenjang karir yang jelas. Yang artinya tidak stuck di satu posisi, tapi bisa berkembang ketika memiliki kompetensi, kualifikasi, serta kinerja yang baik. Lalu pada materi pelayanan publik kita akan belajar bahwa pelayanan publik sendiri adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan warga negara maupun penduduk, baik itu barang, jasa, ataupun administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi semua pelayanan publik yang kita kerjakan di pemerintahan itu sudah ada aturannya di undang-undang. Prinsip-prinsip pelayanan publik sendiri kita bisa pelajari di materi ini, dan sebenarnya prinsip-prinsip ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai ASN kita itu harus memiliki kesederhanaan, kemudian kita harus memiliki kejelasan dari apa yang kita kerjakan. Lalu kepastian waktu ketika melayani masyarakat, ketika kita bilang ini berkasnya sudah selesai besok ya Bu gitu, ternyata besok balik beliau belum bisa mendapatkan berkasnya karena belum selesai. Nah, ini tidak baik. Jadi memang harus benar-benar kita pastikan keakuratan dari waktu yang telah kita berikan. Kemudian kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Nah, ketika melayani publik tentu kita harus lebih ramah gitu ya, karena kita sebagai pelayan. Kemudian juga kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Lalu kita juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melayani masyarakat gitu, supaya pelayanannya juga jauh lebih prima dan maksimal. Pada materi pelayanan publik sendiri banyak hal yang saya pelajari, banyak hal-hal baru yang saya temui, termasuk menjadi kesadaran tersendiri bahwa memang aparatur sipil negara tugas dasarnya adalah melayani masyarakat, memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan yang kita capai dari masyarakat juga maksimal. Kemudian kita masuk pada materi WOG atau Whole of Government. Whole of Government sendiri merupakan pendekatan fungsi koordinasi
yang cakupan atau ruangnya lebih besar dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya whole of government ini tentu saja sangat menguntungkan baik bagi pemerintah, baik bagi masyarakat maupun bagi ASN sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya whole of government ini tujuan pemerintah bisa dicapai dengan maksimal karena dikerjakan secara bersama atau berkolaborasi antar kementerian dan juga bersinergi sehingga hasil dari tujuan yang ingin dicapai itu sangat maksimal. Kemudian untuk ASN sendiri yaitu tadi ada jenjang karir yang jelas untuk berada di kementerian lain ketika kompetensi, kinerja, skill yang kita miliki bisa dipakai di kementerian lain. Lalu untuk masyarakat sendiri tentu banyak kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan, apalagi dengan adanya e-government yang semuanya bisa melalui online. Demikian beberapa pelajaran yang saya ambil ketika mempelajari materi dari agenda ketiga pelatihan dasar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam sehat.